الله يا الله يا الله يا رب وفقنا لما ترضاه ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العلي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. Jamaah murid-murid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang kami hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita belajar selalu untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar melimpah ruah siang dan malam. Kita hidup benar-benar menjadi orang yang dimanjakan oleh Allah bagi orang yang iman. Hidupnya selalu merasa ditolong, selalu dijaga, selalu dimanjakan siang dan malam. Dan kita selalu berusaha untuk tafakur bahwa sesungguhnya Allah menciptakan semua alam ini adalah untuk kita. Maka dari itu, supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang syukur. Dan atas hidayah taufik yang Allah curahkan, kita bisa berkumpul di pagi yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan kita di majelis ini menjadi orang yang dicatat oleh Allah, diaku menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatul udma, yang membuahkan ampunan dan rahmatnya, sehingga kita benar-benar dijadikan bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW di yaumil qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah yang kami hormati, suluk itu sendiri sesungguhnya kita belajar berusaha bukan sebagai pembaca Al-Quran lagi, bukan sebagai pembaca hadis lagi, bukan hanya sebatas membaca karangan-karangan maqalah, maroqalah, arif billah, tapi bagaimana kita belajar berusaha menjadi pelaku Al-Quran, pelaku hadis, pelaku maqalah arif billah. Karena kalau hanya sebatas membaca itu sangat mudah. Kitab apapun seorang itu yang mampu ngaji itu bisa. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita menjadi pelaku di dalamnya. Membaca Al-Quran, khotam Al-Quran, bisa tahfidz Al-Quran itu banyak jaminan bisa masuk surga. Apalagi kalau kita menjadi pelakunya. Nah, untuk suluk makan sudah diterangkan. Bahwa pertama, sebelum melihat makanan, maka kita selalu memandang bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Karena tidak ada yang mampu makhluk Allah menciptakan satu tetes air pun. Tidak ada yang mampu makhluk Allah yang menciptakan makanan-makanan dan semua bahan-bahan makanan itu. Hanya Allah lah. Dan begitu Allah mendatangkan makanan, ternyata itu melibatkan ribuan manusia kalau dipandang. Sekalipun hanya sebatas kopi ini, Allah melibatkan ribuan manusia. Itu sudah diterangkan. Kemudian di saat memakannya dan meminumnya, kita berusaha untuk selalu berjuang bahwa makan dan minum sambil tafakur melihat suhudul kasrah bil wahdah.
melihat makanan yang melibatkan ribuan orang, kita memandang itu sebagai bukti anugerah Allah kepada kita. Maka makan itu diperintah oleh Allah karena Allah ciptakan diri kita, di dalam diri kita Allah ciptakan perut, di dalam perut Allah ciptakan rasa lapar dan haus. Maka itu jelaslah firman Allah, kulu wasrobu, makan dan minumlah. Di mana lapar dan haus datang, di mana kita mau sarapan ataupun mau makan ataupun mau minum, maka makan dan minumlah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Maka itu orang itu sudah belajar menenggelamkan melakukan perintah Allah. Berak dan kencingnya pun kita harus di situ sambil bersyukur kepada Allah karena beraknya dengan lancar, kencingnya dengan lancar. Maka di situ orang akan merasa bersyukur kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah ciptakan air, dan air belum pernah habis sampai saat ini, saking cintanya Allah. Itu kemurahan Allah yang wajib kita syukuri di saat itu. Nah kemudian sambil melaksanakan suluk dalam kehidupan sehari-hari, karena yang namanya suluk itu beragam. Ada dan itu suluk dari jam ba'da asar sampai malam. Ada yang suluk itu jam 12 sampai pagi. Ada yang ujlah, itu 40 hari 40 malam. Cuman kalau murid Abi ujlah, kayaknya pada demo istri-istrinya. Yang bekerja bisa di PHK. Nah maka Abi melaksanakan suluk kepada murid itu. Kita sambil berusaha, sambil bersilaturahmi, sambil bekerja, baik sambil duduk, sambil berbaring, maupun sambil berjalan, kita berusaha untuk dalam keadaan suluk. Yang kedua, kita belajar suluk itu adalah suhudul kasrah bil wahdah. Melihat apapun, pandanglah kepada Allah sebagai penciptanya. Maka kau akan melihat af'al Allah begitu hebatnya. Kau akan melihat keagungan kebesaran seluruh sifat Allah. Dan asma-asma Allah di situ akan terlihat. Sehingga dari semua sifat Allah, af'al Allah, asma Allah, maka yang terlihat adalah kemahaindahan Allah. Satu contoh, tamsilan saja. Kalau seorang wanita melihat kegantangannya seseorang, ketampanan seseorang itu, karena dia melihat kesempurnaan seluruh sifat laki-laki itu, sehingga saking sempurnanya orang itu mengatakan ganteng amat laki-laki itu. Ataupun sebaliknya, jika ada seorang wanita yang cantik, orang mengatakan Masya Allah cantik banget. Itu cantik itu dari kata jamal, indah atau kamil, sempurna. Sempurna apa? Karena melihat seluruh sifat kesempurnaan, tidak ada cacat di seseorang wanita itu, sehingga yang terlihat adalah indah, garis miring cantik. Andaikan kita melihat alam, melihat makhluk-makhluk Allah, maka jika kau tafakuri, kau membacanya, maka akan terlihat seluruh sifat kesempurnaan, keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu suluk suhudul kasrah bil wahdah. Nah sekarang yang ketiga, diingat. Belajar suluk itu mati dari makhluk. Itu diterangkan di beberapa kitab maupun Jamiul Usul, Futuhal Ghaib, dan yang lain. Bahwa seseorang belajar mati dari makhluk itu dan tidak boleh berhubungan dengan makhluk dan tidak boleh mencari sesuatu kepentingan diri sendiri, dan jangan menolong dirimu dengan dirimu sendiri sekalipun. Janganlah kamu menolong dirimu dengan dirimu sekalipun. Nah yang disebut mati dari makhluk itu, diingat-ingat, ini pelajaran yang akan kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh, Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini adalah seorang arif billah, seorang imam masyhur. Dia dipanggil oleh seorang pemuda. Kemudian Syekh Ahmad itu datang. Begitu datang, kata si pemuda, Syekh mohon maaf, ini acara tidak jadi. Akhirnya Syekh Ahmad itu pulang. Kemudian besoknya lagi dia memanggil Syekh, nanti sore
Aku undang lagi, ada acara di rumah. Syekh Ahmad mengatakan insya Allah. Kemudian dia sore datang ke pemuda itu. Setelah datang kata si pemuda itu, maaf Syekh, acara tidak jadi. Syekh Ahmad itu pun pulang kembali. Sampai ketiga kali, Syekh mohon maaf, tolong diusahakan nanti sore acara di rumah saya. Insya Allah saya datang. Begitu sore dia datang dan ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian pemuda itu pun bilang, mohon maaf Tuan Syekh, ternyata di sini tidak ada apa-apa. Maka Syekh Ahmad pulang. Setelah Syekh Ahmad pulang, pemuda itu bertanya, memanggilnya, wahai Syekh Ahmad, ada apa pemuda? Kenapa engkau diundang 3 kali oleh aku dan tidak pernah terjadi apa-apa? Kau tidak marah dan kau tidak terlihat ketersinggungan. Apa kata Syekh Ahmad? Aku tidak punya urusan denganmu. Aku melaksanakan tugas kepadamu, hanya melaksanakan perintah Allah saja. Nah itu namanya mati dari makhluk dan tidak terkontaminasi oleh makhluk. Artinya seperti ini. Abi datang ke sini itu atas kudrat iradat Allah, atas takdir Allah, atas perintah Allah untuk mengamalkan ilmu atau untuk menyampaikan ilmu. Maka menyampaikannya ilmu sekalipun karena ilmunya dari Allah, saya bicara pun karena Allah, dibicarakannya pun oleh Allah, maka waqulu qaulan syadida, di mana kita bicara harus melaksanakan perintah Allah. Berbicaralah kau karena aku, kata Allah, bukan karena hawa nafsumu. Orang ahli Allah itu bicaranya karena Allah. Diundang oleh seseorang datangnya karena Allah. Setelah datang mau dihormat ataupun tidak, orang ahli Allah tidak pernah tersinggung karena datangnya melaksanakan perintah Allah. Usahanya bertebanan kamu mencari rezeki karuniaku, dia hanya melaksanakan usahanya, itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Di situ dapat ataupun tidak, dia hanya melihat af'al Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Nah, yang namanya mati dari makhluk adalah apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Maka dia tidak akan pernah menyesal. Dia tidak akan pernah benci. Dia tidak akan pernah jengkel. Dia tidak akan pernah dendam. Andai kan kita dipanggil oleh seseorang, ternyata di sana ada sesuatu yang menjengkelkan, maka bagi hali Allah itu akan selalu mendoakannya kepada orang yang menjengkelkan itu karena ketidaktahuan mereka. Seperti Rasulullah SAW datang ke Taif. Begitu disambut oleh orang Taif, kemudian diusir, kemudian dikejar. Apa yang terjadi? Karena tugas Rasulullah melaksanakan perintah Allah. Adapun hidayah taufik pun itu adalah punya Allah, hak Allah. Kemudian Rasulullah dikejar, dilempar, kemudian dia bersembunyi. Dan di situ malaikat Jibril datang, "Hai Muhammad, mintalah kau kepada Allah." Kemudian Rasulullah SAW itu berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu." Kemudian Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa kau berdoa seperti itu? Siapa tahu nanti anak cucunya masuk Islam." Ternyata orang Taif itu masuk Islam seluruhnya. Nah, di situ sebagai contoh bahwa Rasulullah melaksanakan itu bukan karena makhluk. Dia melaksanakan karena Allah. Apapun yang terjadi, dia melihat takdir, kudrat, iradat Allah. Nah, kita belajar suluk pun sama. Mati dari makhluk adalah di mana seseorang sudah menenggelamkan apapun yang dia lakukan semata-mata melaksanakan perintah Allah. Makan minumnya melaksanakan perintah Allah. Rizkinya yang disuguhkan pun atas kudrat iradat Allah seperti itu adanya. Bukan dengan mengikuti hawa nafsu. Seperti umpama satu contoh di sini. Kalau menurut hawa nafsu, aduh jauh-jauh dari Jakarta, jaburnya cuma seperti ini. Maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Dia akan menjadi tamak dan selalu kurang. Tapi kalau memandang ini sebagai bukti kasih sayang Allah, melihat ini adalah takdir Allah, ini adalah pertolongan Allah, inilah rezeki yang terbaik dari Allah, maka orang itu akan menjadi selalu bersyukur kepada Allah, tidak terkontaminasi oleh makanannya dan oleh orangnya. Kecuali kalau orang itu ada sifat kikir, ada sifat kurang ridho, maka ahli Allah akan meninggalkannya karena takut ketidakridhoan itu akan membuahkan dosa baginya.
atau menjadi hijab baginya. Itu suluk mati dari makhluk adalah hati seseorang melaksanakan apapun, baik kita di rumah dengan istri, melayani istrinya karena Allah, menggauli istrinya pun kalau melaksanakan perintah Allah, karena gaulilah istri-istrimu dengan baik. Yang punya istri, yang duda, yang ngebayang dulu. Melakukannya itu melaksanakan perintah Allah. Selama ini kita itu hidup mengikuti keinginan hawa nafsu yang tidak pernah ada puas, yang akhirnya kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang ahli syukur. Nah, kita baca selama ini bagaimana suluk tadi, kita belajar apapun yang kita lakukan, bicaranya, melihatnya, berfikirnya, melihatnya sesuai dengan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu kita melihat alam, maka melihat Allah sebagai penciptanya. Kemudian tafakkaru bi khalqillah, kemudian otak pun bertafakur kepada ciptaan Allah, sehingga melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran di antaranya ada firman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka bagi orang ahli Allah, begitu melihat ke langit sekalipun, dia melihat bintang, maka dia melihat keagungan kebesaran seluruh sifat af'al asma Allah. Karena bintang diciptakan begitu ajib oleh Allah, berdasarkan ilmunya, berdasarkan maha arsiteknya, berdasarkan ketentuan dan aturannya. Begitu kau melihat ke bumi pun kau akan melihat nur Allah. Apa itu nur? Melihat seluruh sifat keakbaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat rumput-rumput, melihat kebesaran Allah, karena tidak ada makhluk pun yang mampu menciptakan rumput dan sebagainya. Dan jadi intinya suluk dari makhluk itu tadi berusaha kita yang sudah bermuraqabah, yang tidak mengerti tolong itu harus ditanyakan karena ini ada campur. Ini sebenarnya suluk yang ketiga. Andaikan seseorang sudah mampu, dia melakukan apapun semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kita pakai baju contohnya, nah ini harus dibahas juga. Tutupilah auratmu, maka kita pakai baju semata-mata melaksanakan perintah Allah. Begitu dia bismillahirrahmanirrahim, pakai baju semata-mata melaksanakan perintahmu ya Allah, karena mengharap rahmatmu. Di mana seperti itu? Itu sudah terjadi dalam ridho Allah. Kemudian begitu baju dipakai, di hatinya menjerit, ya Allah, aku melaksanakan perintahmu untuk menutupi aurat, dan tutupilah aurat dosa-dosaku dengan pakaian ampunanmu ya Allah. Nah, andaikan seseorang mampu seperti itu, maka dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh para nabi dan rasulnya. Dan pelaku Allah seperti itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan diri kita dan ahli-ahli. Beda dengan ahli kita, beda yang tahfidz usyanu tahfidz, tapi menjadi pelaku Allah adalah itu ditutupi oleh Allah. Yang tahu hanya Allah dengan kita dan ahli-ahli. Nah, itu suluk dari makhluk. Kita niat suluk melaksanakan perintah guru semata-mata mengharap ridho rahmatmu ya Allah. Hakikatnya melaksanakan perintah Allah, karena itu guru hanya menyampaikan untuk lebih mengerti bagaimana kita cara menjadi pelaku Al-Quran. Bukan sebatas pembaca, tapi kita sedikit demi sedikit menjadi pelaku Al-Quran, menjadi pelaku hadis, menjadi pelaku maqalah arif billah. Kita mulai dari begitu kita bangun, contoh, Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusur. Di saat itu kita bangunnya bertawakal kepada Allah. Begitu kau melangkahkan kaki, itu dalam bahasa inkishaf. Wahai hambaku, di mana kau keluar, baik itu mau usaha, baik itu kau mau silaturahmi, baik kau mau ke warung jajan atau dan sebagainya, maka keluarlah melangkahkan kaki karena aku, karena ridhaku, karena rahmat. Begitu kau pulang, maka pulanglah karena aku. Begitu kau mendapatkan uang, maka pandang uang itu dariku. Begitu kau memberikan nafkah kepada keluargamu, maka pandanglah itu kepada semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Nah, itu adalah orang yang mati dari makhluk itu, di mana sifat wa taqwahnya sudah mampu dalam kehidupan melaksanakan aktivitas sehari-hari,
semua itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kita melihat itu diperintah oleh Allah. Kita tafakur itu diperintah oleh Allah, bukan karena perintah hawa nafsu. Makan minum diperintah oleh Allah. Kita bersetubuh dengan istri diperintah oleh Allah. Gauli istri-istrimu dengan baik karena istrimu adalah pakaian. Kita berusaha semata-mata memang diperintah oleh Allah. Kita silaturahmi diperintah oleh Allah. Apapun sebenarnya kita lakukan ini adalah sesuai diperintahkan oleh Allah, bukan semata-mata mengikuti keinginan hawa nafsu. Kalau hati seseorang setelah melaksanakan semuanya karena Allah bukan karena makhluk, maka hatinya sudah keluar dari keramaian makhluk. Di hatinya tamunya cuma satu, yaitu Allah. Al-qalbul mu'minin baitullah. Hatinya selalu merasakan keagungan, kebesaran seluruh sifat af'al asma dan zatullah. Abi tidak akan cerita zatullah itu nanti khusus, karena di sini masih campur. Sambil melaksanakan itu, suluk pertama kita tetap jalani, suluk kedua kita jalani. Nah, kita sekarang belajar suluk mati dari makhluk. Kemudian, bagaimana kita merasa tenggelam di dalam keakbaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan ke sini. Umpama ini satu tamsilan saja. Tapi tidak akan menceritakan tentang nurnya, tentang Allah menciptakan nur. Itu nanti itu indah sebenarnya kalau diceritakan, karena di situ ada nur ilahiyah, ada nur ahmadiyah, di situ pun ada nur malakutiyah. Nah, itu nur-nur ini berlapis-lapis. Itu nanti ceritanya. Sekarang kita bagaimana menjadi orang yang tenggelam di dalam lautan keakbaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ingat-ingat dipahami. Sekarang kita belajar tenggelam. Kalau tidak paham lagi nanti bisa ditanyakan. Nah, begitu lupa tadi melaksanakan tadi karena Allah. Begitu ada hawa nafsu. Begitu sadar, seketika kita memohon ampun kepada Allah. Karena di situ kita kan tidak boleh riba, tidak boleh bohong, tidak boleh sumpah palsu, tidak boleh janji palsu, dan tidak boleh marah. Andai kan terjadi ada kemarahan, begitu sadar maka seketika itu kita berusaha untuk memohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana kita tenggelam di dalam lautan keakbaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita setiap sholat selalu membaca takbir. Allahu Akbar. Nah, hati seorang mukmin, umpama ini dunia atau aras. Aras ini Allah ciptakan, umpama ini dianggap dikecilkan saja, ini aras. Tapi tidak cerita itunya. Yang jelas Allah ciptakan aras. Aras sampai ke bumi itu ada lapisan-lapisan. Bumi itu terkecil, sementara kita hidup di atas bumi ini yang bundar. Di atas bumi ada bulan, ada matahari, dan ada bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini sama mengelilingi bumi. Karena di situ ada kan alar asistawa. Alar asistawa wajib diimani. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita wajib diimani. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wajib diimani. Nabi Musa berjumpa di Tursin wajib diimani. Jadi Allah adanya di mana? Di alas asistawa, atau memang qorib, atau wahwa ma'akum dan sebagainya. Nah, ini aras. Umpama lapisan-lapisan 7 lapis langit, kolam, lohil mahfud, mustawa, sidratul muntaha, rofrop dan sebagainya sampai aras lah. Umpama ini aras. Apa yang disebut huwal awal wal akhir? Umpama ini aras. Di luar aras ini dan sampai ke dalamnya kena wanahnu akrob. Huwal awal. Allah itu ada tanpa ada permulaan. Wal akhiru. Allah itu ada tanpa ada akhir. Ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Ini adalah Al-Akbar. Itulah yang disebut alam kubro. Alam sugro adalah aras dan seluruh isi. Itu dalam genggaman keakbaran seluruh sifat Allah. Itu digenggam dalam seluruh keakbaran ilmu Allah. Aras dan seluruh makhluknya itu digenggam oleh kudrat iradat Allah. Dia digenggam dalam pandangan Allah, pendengaran Allah.
di dalam aras yang kecil ini, yaitu di bumi kita seorang manusia, di situ ada hati. Di dalam ilmu tarekat, tunduk itu maknanya di bawah aras tembus kepada Allah. Begitu kita membaca sampai melewati aras ke alam keakbaran, supaya hati merasakan akbarnya Allah. Ilah, ini semua makhluk bukan Tuhan Tuhan. Illallah. Itu maka dia akan melihat keagungan dan kebesaran seluruh af'al Allah, sehingga la ilaha illallah menafikan yang lain, mengisbatkan Allahu seluruh sifat Allah, bahwa kita ini tenggelam di dalam lautan keakbaran seluruh sifat af'al asma. Kalau hati seseorang di saat sholat takbir Allahu Akbar, maka yang lain sudah tidak ada. Yang ada dirinya dalam genggaman keakbaran Tuhan. Ya, seperti itu. Kita belajar tenggelam di dalam lautan. Musyahadah hati yang selalu menyaksikan keagungan, kebesaran seluruh sifat Allah. Nah, suluknya di saat itu bagaimana? Coba kita tafakur. Di saat 24 jam ini, sehari semalam, kita sisihkan itu 15 menit saja. Entah kau sambil minum, sambil merasakan suluk minumnya, sambil merasakan suluk makan jaburannya, entah di teras atau di rumah atau di mana yang kira-kira enak, tenang. Kau tafakur dan merasakan seperti itu. Mati dari makhluk, kita merasakan hati ini tenggelam di dalam lautan keakbaran Allah. Ini sebagai tamsilan saja. Orang percaya kepada angin, dan semua orang percaya angin itu ada. Sekalipun tidak pernah melihat angin. Begitu baru sifat angin, geraknya dan sifatnya, orang mengatakan di sana angin besar sampai pohon pada tumbang, rumah pada roboh. Padahal kita tidak pernah melihat angin itu seperti apa, besarnya sebesar apa, warnanya bagaimana, tapi tetap orang itu mengatakan musyahadah di saat itu angin besar. Padahal yang besar itu yang terlihat dan terasa cuma af'al. Tapi kenapa begitu af'al Allah kita terlihat ini semua alam ini. Termasuk kita sebagai manusia. Semua yang kita lihat. Baik itu awan, bintang, bulan dan sebagainya. Kita melihat alam ini. Tidak melihat itu sebagai bukti pergerakan seluruh perbuatan af'al asma, sifat Allah. Angin saja kita diliputi oleh angin. Sampai ke dalam itu ada unsur oksigen. Karena darah mengalir tanpa ada oksigen kita mati. Itulah wa nahnu aqrab, angin saja aqrab. Andai kan kita bicara bohong, angin tahu, apalagi penciptanya. Jantung berdetak itu ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen manusia mati. Apalagi penciptanya. Nah, makna alar asistawa sampai wa nahnu aqrab itu bukan berarti Allah di situ. Karena mananya aras aja itu bundar dan itu diliputi oleh akbarnya Allah. Bukan berarti di atas. Karena bumi saja berputar. Allahu nurus samawati wal ardh. Kau menghadap kemanapun. Ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Orang ahli Allah selalu melihat nur seluruh keakbaran, keagungan, kemahajamalan dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat. Hati-hati jangan membayangkan karena angin saja tak terlihat. Tapi kenapa kita merasakan sifat angin, dinginnya, geraknya angin. Ini af'al Allah. Ini semua af'al Allah. Semua ilmu Allah. Coba Allah ciptakan manusia bermacam ragam. Tapi kita tidak merasa hebat melihat manusia sebagai robot yang sangat luar biasa Allah ciptakan tanpa remote. Sangat sempurna. Tapi kita tidak pernah melihat keagungan Allah di manusia itu. Kita melihat istri wa min ayatihi an khalaqalakum. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ternyata begitu kita melihat istri, tidak ada Tuhan. Yang ada hanya istri kita. Sehingga kemarahan dan kemarahan yang ada. Diingat-ingat, kita hubungan dalam kehidupan itu semata-mata semua melaksanakan perintah Allah. Kemudian hati berjuang selalu berusaha merasakan ketenggelaman. Bahwa kita ini tenggelam di dalam lautan seluruh sifat asma af'al Allah. Karena pandangan Allah tembus kepada sirmu,
kepada lintasanmu. Diperhatikan oleh Allah lintasan saja. Dan terdengar dan didengar oleh Allah. Luar maupun dalam, Allah melihatnya. Seluruh sifat Allah tembus. Dari huwal awalu wal akhiru, termasuk kita di dalam. Andaikan ini cahaya. Huwal awalu, cahaya itu entah dari mana awal. Cuman kalau ini kan ada sumbernya. Terlihat matahari. Andaikan anggaplah cahaya sebagai Tuhan, tidak ada sumber. Huwal awalu, ini anggaplah dunia atau aras. Itu tembus cahaya itu. Cuman bukan seperti cahaya ini. Maksudnya apa cahaya itu? Sifat Allah itu tembus. Ilmu Allah tembus. Af'al Allah itu tembus. Pergerakan apapun di dalamnya itu terlihat oleh cahaya. Tapi bukan berarti air jadi cahaya. Dan cahaya menjadi air. Hati-hati. Itu hanya gambaran saja. Pandangan seseorang yang jernih bagaikan air yang memandang nur itu. Dia melihat kemahaagungan, kebesaran, kesempurnaan seluruh sifat Allah. Apa sifat Allah? Di samping Asmaul Husna, Ar-Rahman, di dalamnya. Ar-Rahim, Al-Malik, diaturnya kita ini. Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, sampai As-Saburlah. Di samping wujud tidak bakal hawadis. Itu pun termasuk kodrat rodat ada di sini. Ini di sini diliputi oleh ilmu Allah dan dalam perhatian Allah. Ini tenggelam di dalam Allah. Cuman ini yang ngajinya campur. Belajar suluk 15 menit kita belajar merenung. Kemudian setelah mampu itu nanti bagaimana kita mempraktekkan dalam sholat. Karena tanpa kita belajar suluk seperti itu, sholat kita selamanya tidak mengenal Allah. Dan sholat kita tidak butuh kepada Allah. Dan di saat sholat Allah pun tidak ada. Di saat wirid Allah tidak ada. Di saat jam'iyah Allah tidak ada. Setiap kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, tapi di hati tidak ada Allah. Akibat apa? Karena kita tidak mampu merasakan itu. Dan tidak ada yang mengarahkan untuk ke arah sana. Al-Quran itu kita baca supaya menjadi pelaku. Bukan hanya sebatas zahir. Tapi zahir wal batin. Suratal ladzina an'amta alaihim. Itu adalah perjalanan. Kita mengharap kepada Allah. Ihdinas suratal mustaqim. Gusti tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu? Suratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para wali Allah dan sebagainya. Yaitu zahir wal batin. Secara zahirnya kita menghadap Allah dengan pakaian yang bagus. Kemudian pakai minyak. Bila perlu pakai jubah, diudeng, pakai sorban. Bacaannya fasih. Makhrajnya bagus. Tajwidnya hebat. Syarat rukunnya sudah mampu. Kemudian dia sholat. Tapi hatinya lupa kepada Allah. Kadang-kadang ada ria. Itu sudah tidak menyembah Allah lagi. Yang namanya mustaqim itu zahir wal batin. Kita niatkan suluk melaksanakan perintah guru semata-mata mengharap ridho rahmatmu ya Allah. Mulai pagi kita belajar, mulai bangun. Kalau bisa ditulis di kamar, ingat atau eling. Supaya apa? Terlihat. Supaya ingat, subhanallah. Di lemari ditulisan eling. Supaya apa? Kita mau pakai pakaian ingat melaksanakan perintah. Di pintu kalau bisa perlu, keluarlah karena Allah. Supaya apa? Begitu muka pintu terbaca di situ untuk mengingatkan kita sehingga keluarnya ya Allah karena Engkau. Usahanya karena Engkau. Apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Itulah orang ahli lillah. Hidup ini selalu ingin mencari ridho rahmat Allah, tapi perjalanan ridho sendiri kita tidak tahu. Di manakah kau ingin mencari ridho rahmat Allah? Di sini ada ridho. Di mana kau melihat keagungan kebesaran Allah. Ya Allah, la haula wala quwwata. Di mana setelah terjadi itu, kau merasa di hadapan Allah adalah makhluk yang tidak punya daya dan upaya. Hanya Engkau ya. Hanya Engkau ya. Lama-lama yakin akan merasa cinta kepada Allah. Itu dipraktekkan nanti silahkan yang kurang paham bertanya untuk mempraktekannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.